Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Aska. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Hah? Nah, mereka ngajakin aku pergi ke pabrik limun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor, karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis sama Pimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh? Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama H. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. Terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua gak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai. Yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Mau nggak jadi pacar aku? Enggak, aku mesti nolak berapa kali sih. Sekarang gue lagi kerja, pergi sana. Oke, aku tunggu sampai kamu pulang. Terserah. Gak usah ikutin gue terus. Emang ini jalanan punya kamu? Kok aku gak boleh lewat? Tuh orang pada mondar-mandir, kok kamu gak marahin mereka? Jalan berdua gini, romantis ya? Apaan sih? Aku boleh cerita gak? Kalau gue bilang enggak, emang lo bakal diem? Hehe, dulu aku punya cowok yang sayang banget sama aku. Kita saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pengen yang manis-manis deh. Ini kan jauh banget tokonya. Kamu suka kue itu kan? Dia baik banget, makasih. Pokoknya bapak gak setuju kamu pacaran sama dia. Dia itu miskin. Kamu bakal bapak pindahin ke Amerika. Gak mau, aku cinta sama dia. Bapak jahat. Awas. Aduh sakit. Snow, kamu udah sadar? Kamu siapa? Tiba-tiba dia berubah seperti orang asing. Pasien mengalami amnesia, tidak tahu kapan ingatannya bisa kembali. Apa? Sekarang dia di mana? Dia kini sudah berbeda. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah untuk mendapat kamu kembali. Kenapa hatiku terasa sakit saat melihat dia menangis? Titip absen ya. Lo mau kemana? Cabut. Bolos kurang 5 poin. Bye. Lo kira lo bisa kabur? Bu, dia anak 10 cek. Ih, Juliet, kamu lagi. Lari keliling lapangan 20 kali. Awas aja. Rasain pembalasan gue. Dia lo yang kemesin ban sepeda Snow. Iya, kenapa? Kasihan tahu rumahnya jauh. Ya tinggal tambal aja kan? Dia nggak punya papa. Mamanya cuma tukang jahit. Dia kerja nyatet pelanggaran siswa buat dapat uang saku dari sekolah. Hah? Boro-boro buat tambal ban. Buat makan aja susah. Kayaknya gue kelewatan deh. Maaf soal sepeda lo. Jadi itu kerjaan lo. Pergi sana. Gue mau ngeles sama lo. Sejam 50.000. Minggu libur. Oke. Aduh, lapar. Ini buat lo. Makasih. Nomor 7 gimana? Kalau pindah sama dengan jadi minus. Ternyata dia ganteng. Lo liatin gue mulu. Emang di muka gue ada jawaban? Alamak. 2 jam ya. Kamu nabung buat apa? Aku mau kuliah di kampus SS. Itu kan jauh banget. Yap. Kalau gitu, aku juga. Aku suka sama kamu. Aku mau selalu dekat kamu. Janji ya kita sama-sama terus. Mulai hari ini Snow sudah tidak bersekolah di sini lagi. Kenapa, Bu? Katanya keluarganya pindah demi menghindari hutang. Snow, kamu pembohong. Kau sudah bawa semua kan? Udah, Mak. Jaga diri kau baik-baik di asrama. Mama kok rasanya tidak tenang ya? Jangan khawatir, Tante. Suara ini. Saya akan menjaga Juliet. Snow. Maaf, aku udah bikin kamu nunggu lama banget ya. Aku udah janjikan kita bakal terus sama-sama. Aduh, Axel. Bapak pusing banget. Puasa-puasa gini kamu malah bikin onar terus. Sebagai hukumannya, kamu bakal diskors dari sekolah selama 3 hari.
Lo orang tahu gak sih? Gila, Axel tuh sampai bikin anak kelas 11 masuk rumah sakit, tahu gak? Seriusan lo? Cialo, si Axel berantem lagi ya? Iya Cia, mungkin Axel hilaf. Ingat, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Nobody's perfect. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ngantuk. Alat dari mana nih? Gesit banget terbangnya. Potong. Lo nantangin. Maaf bro, nggak sengaja. Pak, tolongin Pak. Ada apa ya ribut-ribut? Mereka berdua berantem, Pak. Tadi masuk kayak yang mulai, dia gak pakai Axel duluan. Hah, kamu ya? Enggak pak, saya tuh. Iya Pak, bener. Cielo lihat sendiri kok. Udah kamu gak usah ngelak segala deh. Enggak pak, bener. Kelihatan kok dari tampang lo kriminal gitu. Puasa-puasa gini tugasnya malah banyak banget lagi. Hah? Nomor 7 disuruh survei. Axel, kamu lagi sibuk nggak? Boleh minta waktunya sebentar. Boleh. Kalau minta waktu kamu seumur hidup, boleh. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Cielo, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma kesandung doang tadi. Kaki kamu sakit gak? Nggak kok. Bisa jalan? Bisa? Yuk, kapan? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kamu tunggu di sini ya. Itu anak Tuan Snow. Sepertinya begitu. Lihat, kamu boleh tolong jagain Will gak? Saya mau meeting sebentar. Halo. Aku mau pizza, ayam goreng, boba sama es krim. Cepat beli. Kalau enggak gaji kalian aku potong. Kecil-kecil udah berani merintah ya? Udahlah Juliet, ingat dia itu penerus Tom Holt Group. Emangnya kamu mau kerja sampai dia yang mimpin? Kita bagi tugas saja. Aku beli makanan, kamu beli minuman, oke? Nih, Aku nggak mau lagi. Sekarang cariin kartu aku yang hilang. dasar bocil dajal. Cepat atau mau gaji kalian aku potong. Baik. Ini bukan kartu kamu. Makasih tante. Kok tante sih? Apa aku udah setua itu ya? Panggil kakak dong. Kenapa data perusahaan bisa sampai bocor kesayangan kita? Siapa penanggung jawab atas proyek ini? Juliet, Tuan. Enggak, beneran aku berdua terus sama Tifa jagain Will. Iya kan? Tapi kan waktu cari kartu kita pisah. Siapa tahu kamu. Kamu yang jahat, malah nuduh Kak Juliet. Apa buktinya? Aku di kolong meja waktu kamu teleponan. Tuh, jatuh lagi. Kamu tenang aja, semuanya udah aku atur. Gak bakal ada yang curiga aku ini pengkhianat. Karena aku punya kambing hitam. Apa? Jadi, Kalau nggak percaya, cek deh CCTV kantor Home. Om, dia bukan anak kamu. dia keponakan aku. Jadi maksudnya dia panggil tante kemarin itu? Jadi kapan Kak Juliet resmi jadi tante aku? Celo sayang, makan dulu yuk. Hah? Mam lagi. Celo nggak mau ah. Yakin? Enak loh ini. Hah? Emangnya mam pakai apa? Pakai nasi dong biar Celo cepet gede. Terus lauknya ada telur, ada ayam, ada daging. 4 sehat, 5 sempurna. Pokoknya ini makanan bergizi buat Celo. Nih. Ih nggak mau ah, bosan. Itu lagi. Lauknya kalau bukan pakai dino goreng, Celo nggak mau makan. Celo sayang, Celo nggak boleh pilih-pilih makan loh. Di luar sana, masih banyak anak-anak yang kurang beruntung. Mereka kelaparan dan gak bisa makan. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Ya udah. Mama suapin ya. Ayo buka mulutnya. Oh, Celo nggak mau yang ini. Ya udah, pakai ayam. Celo, Mama boleh pinjam bonekanya nggak? Mau main ya? Nih, Mah. Kamu mamam dulu ya? Nggak mau. Jangan gitu. Capek-capek lo disiapin buat kamu. Makan ya? Nggak mau. Tuh kan, Wawa aja nggak mau mamam. Iya ya, nggak mau ya. Celo mam. Enak. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita nggak belajar ya, kita cerita-cerita aja. Yes. Asyik. Ibu Luna emang yang terbaik. Sekarang ibu mau kalian semua keluarkan kertas selembar ya. Lah, Please lah bu, kok malah jadi ulangan mendadak sih? Ibu cuma mau kalian semua tulis kesan-pesan kalian terhadap ibu selama ibu mengajar di kelas ini, gampang kan? Ibu Luna lemah lembut, soft spoken. Gak pernah marah walaupun Elliot suka iseng dan nakal. Ibu Luna cantik, baik hati, ramah, penyabar.
Meskipun suara Ibu Luna susah didengar, tapi Ibu tetap semangat mengajar. Ibu Luna selalu perhatian sama murid-muridnya. Celo sayang banget sama Ibu Luna. Kalau udah gede nanti, cita-cita Celo pengen jadi ibu guru juga kayak Ibu Luna. Udah, dikumpul ya. Hah, view. Nih, Ibu. Ini semua bakal Ibu baca di rumah dan Ibu simpan sebagai kenang-kenangan dari kalian. Hah, kenang-kenangan? Emang Ibu Luna mau kemana? Besok juga kita ketemu kan, masih ada mata pelajaran Ibu. Maaf ya, tapi mulai besok Ibu udah gak ngajar di sekolah ini lagi karena Ibu mau menikah. Hah, kok mendadak sih, Bu? Apa? Gak boleh, pokoknya gak boleh. Please Ibu Luna, jangan berhenti ngajarin kita. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kalian semua belajar yang rajin ya. Ibu berharap kalian bisa jadi orang sukses di masa depan. Gak mau. Jangan pergi, Bu. Ibu. Terima kasih, anak-anakku. Nah, kok kosong sih? Tante Tifa, skripnya mana? Iya, Tante. Kok hari ini belum ada skrip buat kita? Kalau kamu nggak nulis skrip, kita nggak bisa mulai syuting video dong, Tifa. Lo kenapa galau? Sembelit ya? Enak aja, aku tuh lagi sedih tahu. Sedih kenapa, Tifa? Bilang sama aku, apa mana yang menyakitimu? Curhat dikit boleh gak sih? Nih, kalian lihat sendiri aja. Mana? Hah? Jadi yang nonton kita sebanyak ini? Tapi kok mereka nggak subscribe sih? Subscribe, Celo. Subscribe. Padahal tinggal pencet tombol subscribe aja, dan itu kan gratis. Wajar nggak sih? Aku merasa drop, lemes, capek banget aku tuh. Padahal aku udah nambahin konten. Dari 3 jadi 4 video tiap hari demi kalian. Tapi Persentasenya terlalu jauh guys. Kalian bisa lihat sendiri, yang nge-subscribe tuh cuma 36,9%. Sedangkan yang belum subscribe tuh 63,1%. Jujur, kalau ngeliat data angka real gini, rasanya males. Kayak ditampar kenyataan. Waduh guys, please subscribe. Bisa gawat kalau autor kita nggak nulis skrip. Karena kita nggak akan bisa ngonten kalau autor kita mau bekerja guys. iya guys, ayo subscribe supaya autor kita semangat lagi. Ayo, klik tombol subscribe guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng buat notifikasi video terbaru juga. Jangan lupa. Tifa, gue kangen deh sama lo. Apaan sih lo, orang tiap hari juga ketemu di sekolah? Oh iya, besok lo mau sarapan apa? Dan gue yang bawain. Nasi padang aja. Lo lagi teleponan sama siapa itu? Mampus. Hah? Temen? Kok suaranya kayak cowok? Lo pacaran ya? Gue bakal laporin ke emak lo biar lo diomelin. Hah? Enggak ya, orang ini Juliet kok anak kelas sebelah. Nggak percaya gue, sini. Halo, jangan macam-macam kalau nggak mau gue hantam. Halo, ini siapa ya? Gue Snow, abang sepupunya Tifa. Oh, Tifanya kemana, Bang? Jangan lama-lama, cepet pamit terus tutup teleponnya. Iya. Halo, udah dulu ya Juliet. Awas lo sampai pacaran. Dasar gue kasong sokan. Nomor tadi kenal. Halo, Kecil, abangnya ngapa jadi telepon gue dah? Halo, ini siapa ya? aku Snow yang tadi. Ngomong-ngomong, kamu anak kelas sebelah ya? Aku sering lihat kamu lewat sih, tapi kita belum pernah ngobrol sebelumnya. Ternyata suaramu merdu banget ya. Merdu, pandah, perasaan suara gue kayak trompet macet. Halo, kok kamu diam aja sih? Gak usah malu-malu sama aku. Oh iya, Bang. Teh. Jangan panggil abang dong, manggil Snow aja, kita kan seumuran. Maaf ya, tadi aku kasar marah-marah sama kamu. Juliet, sebenarnya aku udah lama banget suka sama kamu. Gimana kalau kita? Mateng, oh, Julia kemarin kita pernah sama siapa itu? Jangan, Bang. Au, tolong. Halo, siapa nih? Halo, aku Sansan. Ini siapa ya? Aku abangnya Juliet. Juliet, malam minggu nih, kita jalan yuk. Kemana? Akhir bulan gini bokeh. Kita ke Ancol aja gimana? Yakin mau ke sana? Healing di jembatannya, kan gratis. Kamu tahu kisah si manis jembatan Ancol gak? Enggak. Pada tahun 1817, ada seorang gadis bernama Siti Arya yang merupakan anak Ma Emper, pembantu dari juragan kaya di kampung sawah Paseban. Pasti cantik ya? Iya, karena itulah ketika usianya genap 16 tahun, sang juragan ingin menjadikannya selir, tapi ia tidak mau, lalu melarikan diri. Iya, amit-amit siapa juga yang mau? Namun naas, di tengah perjalanan ia malah bertemu dengan Oe Tambahsia, lelaki hidung belang yang suka mengkoleksi perempuan muda cantik. Terus? Oe memerintahkan 2 anak buah